bulan. Nah ini bulan itu belakangan kelihatannya ya. Nah, jadi terlihat di sini bahwa ketika ada bulan, akhirnya pada malam hari itu ada penerang lain. Itu adalah bulan dan juga ada bintang-bintang. Saya jelaskan sedikit ya. Bintang itu jaraknya jauh sekali ya. Jadi ketika sama-sama tercipta dengan matahari, cahaya matahari itu 8 menit baru sampai ke bumi. Sedangkan bintang itu jaraknya jauh sekali. Ada yang berapa ribu tahun cahaya, bahkan ada yang lebih jauh lagi. Bayangkan berapa tahun cahaya itu. Jadi ketika terciptalah bumi, terciptalah matahari itu juga tercipta bintang-bintang, tetapi cahaya bintang tersebut yang jaraknya jauh sekali baru sampai pada saat di ayat yang ke 16, ayat yang ke-16. Jadi terlihat sekali bahwa perbedaannya jauh sekali ya. Cahaya itu bisa sampai ke permukaan bumi. Oke. Itu hari keempat. Lalu ayat selanjutnya, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhi air dan laut dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Nah, ini dari dalam air terciptalah makhluk yang hidup. Dan ini terciptanya pada hari kelima. Oke. Nah, di hari ke-6 selanjutnya, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, garis bawahi mereka.
Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan di hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, jadi pertama-tama di hari ke-6 Tuhan menciptakan ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Oke, artinya apa? Burung dan binatang-binatang yang di laut itu tercipta di hari ke-5. Burung dan yang binatang-binatang di laut itu tercipta di hari ke-5. Artinya lebih usia hidup mereka sudah lebih lama daripada binatang yang di darat dan juga manusia tentunya. Dan di hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang darat ya, binatang melata dan segala jenis binatang liar. Oke. Setelah itu barulah diciptakan manusia. Ingat, diciptakan manusia menurut gambarnya, gambar Allah sendiri. Artinya kalau ada yang menganggap kera itu berevolusi menjadi manusia, sesuatu yang bukan sedikit ya, banyak tidak nyambungnya. Karena apa? Kera atau binatang melata itu kan tercipta juga di hari yang ke-6, hampir samalah dengan diciptakannya manusia. Jadi ketika disebutkan seperti itu, jadi kok kayaknya evolusinya cuma sebentar gitu ya. Dan juga kalau menurut gambar dan rupa, apa mungkin evolusinya merubah bentuknya menjadi segambar serupa dengan Allah? Apa iya dengan evolusi dengan jarak yang singkat? Karena binatang melata itu kan terciptanya di hari ke-6. Hari yang ke-6 saya kurang tahu apakah hari ke-6 itu di masa itu, di masanya Allah, satu hari itu sama dengan satu hari yang kita ketahui sekarang ini. Karena dari penciptaan langit dan bumi sampai bumi berotasi dan terciptanya matahari itu hanya satu hari loh.
satu harinya Allah itu apakah sama dengan satu harinya manusia? Sampai sekarang bagian itu masih belum saya ketahui. Tapi jika rekan-rekan mengetahui satu harinya yang dulu itu bisa disebutkan sekarang berapa harinya manusia, apakah sama atau satu harinya Allah itu sampai jutaan tahun? Oke, karena yang saya tahu semakin singkat waktu, semakin singkat. Dari dulu usia manusia yang sampai ratusan tahun, hampir ribuan tahun, sekarang mentok-mentoknya 150 tahun, mentok-mentoknya. Itu pun sudah jarang. Artinya apa? Ada perbedaan waktu. Dalam hal ini perbedaan waktu antara Allah dan kita. Oke. Dan ini di hari yang ke-6 tadi kita lanjutkan.